Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Nah, saya ditemani oleh kawan saya yaitu Bung Suroso. Sehat ya Bung? Bung Suroso sebagai advokat yang fokus di bidang hukum perdata dan juga hukum agraria. Pada kali ini akan membahas mengenai suatu masalah hukum dan tentunya tidak jauh dari masalah hukum perdata, yaitu judulnya adalah hak tanggungan yang dilelang bisakah dibatalkan. Nah, itu akan kami bahas dan untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Bung Suroso yang ahli di bidang masalah hukum perdata. Dan untuk selengkapnya saya persilakan kepada Bung Suroso untuk menjelaskan. Silakan Bung. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Suroso, advokat di Kabupaten Kudus, yang saat ini ditemani oleh saudara Muhammad Tommy Adrianto atau biasa disapa dengan Bung Tommy selaku moderator untuk membahas tentang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang mana hak tanggungan ini berupa jaminan kebendaan secara khusus. Nah, adanya jaminan kebendaan secara khusus ini tidak lepas dari adanya suatu perjanjian pokok, di mana perjanjian pokok ini diatur dalam pasal 1754, yang mana perjanjian hutang piutang termasuk dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Nah, jadi apabila perjanjian pokok ini telah selesai, maka selesai pula lah perjanjian aksesorirnya, yaitu jaminan kebendaan. Seperti itu. Jadi hak tanggungan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mana dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa jaminan hak tanggungan adalah suatu jaminan berupa hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang mana untuk memberikan pelunasan bagi si kreditor apabila si debitur telah wan prestasi, dan si kreditor pemegang jaminan ini sebagai kreditor yang diutamakan, yaitu kreditor separatis dibandingkan kreditor-kreditor yang lain atau kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan. Seperti itu. Jadi kreditor pemegang jaminan ini memberikan hak diutamakan dibandingkan kreditor-kreditor lain apabila si debitur wan prestasi. Nah, objek hak tanggungan ini sendiri dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan disebutkan bahwa yang pertama, hak atas tanah berupa hak milik. Yang kedua, hak atas tanah berupa hak guna usaha. Yang ketiga, hak atas tanah berupa hak guna bangunan. Yang ketiga, hak atas tanah berupa hak pakai. Nah, untuk hak atas tanah berupa hak pakai sendiri ini berbeda dengan hak-hak yang lainnya. Untuk hak atas tanah berupa hak pakai ini ada yang bisa dijaminkan hutang dan ada yang tidak bisa dijaminkan hutang. Untuk hak
atas tanah berupa hak pakai yang dapat dijaminkan hutang sebagai jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, yaitu apabila hak pakai tersebut dapat dialihkan. Misalkan hak pakai tersebut bisa dijual beli, bisa dihibahkan, diwariskan. Sedangkan hak pakai yang tidak bisa dijaminkan hutang itu hak pakai tersebut tidak bisa dialihkan. Biasanya hak pakai ini digunakan oleh kantor kedutaan besar atau kantor-kantor lembaga-lembaga pemerintahan atau badan-badan pemerintahan seperti itu. Nah, jadi hak tanggungan ini ada karena adanya suatu perjanjian pokok, ya, perjanjian pokok berupa hutang piutang. Nah, agar hak tanggungan ini bisa didaftarkan di kantor pertanahan dan hak pakai dan hak tanggungan ini bisa didaftarkan di kantor pertanahan setempat, maka wajiblah hak tanggungan ini menggunakan suatu akta otentik. Nah, untuk mendaftarkan akta otentik ini sendiri perlu adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, si debitur dan si kreditor. Seperti itu. Jadi, agar dapat diterbitkan sertifikat hak tanggungan, maka wajib dibuat dengan akta otentik. Nah, akta otentik ini berupa akta berupa SKMHT dan APHT. Nah, akta otentik ini diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang mana menyebutkan pasal tersebut akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi SKMHT dan APHT harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, siapakah pejabat yang berwenang di sini? Apabila itu mengenai akta otentik berupa notarial, akta notarial, maka kita merujuk pada undang-undang jabatan notaris atau biasa disebut dengan undang-undang UUJN. Sedangkan apabila kita bicara dengan akta otentik tentang PPAT, maka kita merujuk tentang Perkab nomor 8 tahun 2012. Nah, yang mana perkaban tersebut mengatur tentang tata cara pembuatan akta otentik tentang PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, dalam akta SKMHT dan APHT ini sendiri wajib dibuat dengan akta otentik seperti itu, ya. Harus diingat-ingat, wajib dibuat dengan akta otentik. Nah, untuk SKMHT sendiri, jangka waktu SKMHT itu 1 bulan apabila hak atas tanah itu telah terdaftar. Sedangkan jangka waktu SKMHT itu 3 bulan apabila hak atas tanah itu belum terdaftar. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, seperti itu. Nah, apabila di manakah letak suatu perbuatan hukum dan letak dapat dibatalkan suatu sertifikat hak tanggungan ini, ketika dalam pembuatan akta-akta tersebut
SKMHT dan APHT adanya suatu cacat hukum atau adanya suatu perbuatan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang. Nah, jadi akta-akta tersebut dapat dibatalkan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa saya serahkan kembali kepada moderator. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bung Suroso tadi sudah menjelaskan tentang masalah hak tanggungan dan lain sebagainya. Dan mungkin kita pernah dengar ya Bung untuk suatu kasus ya kan yang ada di Yogyakarta, yang mana ada suatu debitur yang mana ia melakukan tanda tangan SKMHT ya kan Bung. Nah itu tanda tangan itu tanggal 2 Januari 2020 ya kan Bung. Nah dan syarat SKMHT itu berlaku 1 bulan dan bisa diperpanjang lagi ya Bung ya kan. Nah itu ada tanda tangan APHT. Nah itu ternyata pada tanggal 4 Maret 2020 ya kan Bung. Nah padahal seorang debitur itu dia tanda tangan pada tanggal 2 Januari 2020. Nah tapi pada kenyataannya terbit SHT itu sendiri ya kan Bung. Nah di perjalanannya ada suatu kasus yang mana debitur merasa tidak tanda tangan di perpanjangan dari SKMHT itu ya kan. Nah pada akhirnya seorang debitur itu menolak untuk dilelang ya kan, dan akhirnya keluar suatu debitur mempunyai inisiatif untuk melakukan gugatan karena ada celah hukum di situ ya kan. Nah itu kalau misalkan menurut Bung Suroso seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk masalah kasus yang ada di Yogyakarta itu ya kan Bung. Oke, silakan. Jadi ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Adrianto selaku moderator. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, gini, ada suatu celah hukum sendiri di mana yang diketahui oleh si debitur, dan debitur dapat menggugat lelang hak tanggungan itu sendiri dan untuk membatalkan lelang hak tanggungan. Nah, celah hukum yang diketahui oleh si debitur ini ketika adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata itu. Nah, ketika si kreditor itu melakukan suatu perbuatan hukum, nah celah itulah yang bisa digunakan oleh si debitur untuk membatalkan lelang hak tanggungan itu sendiri. Saya akan berikan suatu contoh ya, misalkan seperti ini. Adanya suatu hak tanggungan itu sendiri diawali dengan adanya suatu SKMHT dan APHT. Nah, SKMHT dan APHT itu sendiri wajib dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jadi ketentuannya adalah ketentuan otentik akta itu. Nah, misalkan gini, SKMHT itu dibuat pada tanggal 2 Januari tahun 2020 ya, dan itu berakhir tanggal 2 Februari 2020 seperti itu. Karena apa? SKMHT sendiri itu jangka waktunya adalah 1 bulan. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu wajib dibuat APHT, akta pemberian hak tanggungan. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya lebih dari 1 bulan itu ya tidak dibuat
APHT, maka perlu adanya suatu perpanjangan SKMHT untuk menandatangani SKMHT lagi. Nah, si debitur dan si kreditor menandatangani SKMHT lagi di bulan berikutnya. Akan tetapi karena ada suatu hal dan lain hal, maka SKMHT yang berikutnya, bulan berikutnya itu adanya suatu pemalsuan tanda tangan di dalam akta otentik yang berupa SKMHT itu untuk sebagai dasar pembuatan APHT. Nah, jadi disinilah adanya suatu celah hukum yang diketahui oleh si debitur. Karena apa? Si debitur sendiri tanda tangan pada bulan Januari tanggal 2, sedangkan SKMHT yang didaftarkan tidak di bulan Januari. Nah, disitulah adanya suatu celah hukum, disitulah adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang mana SKMHT tersebut telah tanda tangannya si debitur telah dipalsukan untuk membuat sebagai dasar pembuatan APHT agar APHT itu dapat didaftarkan di kantor pertanahan setempat agar dapat diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Nah, sertifikat hak tanggungan ini sendiri karena ini sertifikat ya, karena ini bentuknya sertifikat, maka SHT ini sendiri itu dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 itu mengatur bahwa SHT itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya apa? Eksekutorial di sini tidak perlu adanya suatu gugatan ke pengadilan, langsung saja didaftarkan lelang. Karena SHT itu memiliki irah-irah atau kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Irah-irah dan kata-kata itulah mempunyai kekuatan eksekutoral itu sendiri. Nah, disinilah adanya suatu celah hukum yang mana SHT ini telah cacat hukum karena akta yang didaftarkan ini aktanya tidak akta otentik lagi karena adanya suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh si kreditor, yang mana adanya suatu tanda tangan palsu. Jadi di sini kalau memang adanya suatu tanda tangan palsu ya, maka si kreditor juga dapat dipidanakan ya, karena apa? Dalam ketentuan KUH pidana itu apabila adanya suatu pemalsuan tanda tangan, maka si kreditor dapat dipidanakan seperti itu. Nah, celah itulah yang dapat membuat lelang hak tanggungan ini dapat dibatalkan seperti itu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bung. Nah, seperti contoh kasus yang tadi ya Bung, akibat hukumnya adalah ketika terjadi hal seperti itu, terjadi tanda tangan palsu dan lain sebagainya ya kan. Artinya kan itu SHT dibatalkan demi hukum ya kan. Nah, dan kaitannya dengan masalah pinjaman ya kan, apakah nanti artinya kan sertifikat hak tanggungan yang dimiliki itu tidak bisa dilelang ya kan Bung, karena tadi batal demi hukum itu. Nah, itu untuk selanjutnya apakah yang dilelang itu bisa harta yang lain atau
bagaimana Bung? Kan apa namanya, pada intinya kan untuk masalah pinjaman itu harus dikembalikan, ya kan, harus dibayarkan. Nah, ketika terjadi hal seperti tadi itu dan SHT itu dibatalkan karena ada cacat hukum tadi. Nah, apakah langkah lainnya supaya nantinya debitur tetap mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur? Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Suroso. Monggo Bung. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini, meskipun jaminan kebendaan berupa hak tanggungan ini yang dilelang telah dibatalkan, tidak jadi dilelang, tetap pada prinsipnya namanya hutang piutang itu tetap hutang piutang dan harus membayar. Oke, jadi apabila memang tidak adanya suatu jaminan kebendaan secara khusus karena sudah dibatalkan hak tanggungan itu karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pembuatan SKMHT dan APHT sebagai dasar untuk diterbitkannya sertifikat hak tanggungan, maka berlakulah suatu jaminan kebendaan secara umum, yang mana hal ini diatur dalam pasal 1131. Ya, pasal 1131 ini jaminan secara umum. Nah, bahwa jaminan secara umum ini itu semua kebendaan yang dimiliki oleh si debitur merupakan jaminan untuk pelunasan hutang-hutang si debitur. Nah, jadi hutang piutang tetap masih dan harus dibayar oleh si debitur itu sendiri. Seperti itu. Maka meskipun tidak adanya suatu jaminan secara khusus, maka berlakulah jaminan secara umum. Seperti itu. Nah, hal inilah diatur dalam pasal 1131. Itu. Oke, sudah paham? Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke. Mungkin terima kasih Bung, tadi sudah dijelaskan tentang masalah lelang SHT itu dan lain sebagainya. Dan tadi apalagi SHT itu bisa dibatalkan karena terjadi cacat hukum seperti masalah tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya ingin bertanya juga Bung untuk masalah lelang itu sendiri. Nah, biasanya kan debitur ya kan, dia pinjam menggunakan sertifikat atas nama orang lain. Dalam hal ini bukan atas namanya sendiri, tetapi bisa menggunakan atas nama orang tua, saudara atau lain sebagainya, yang intinya bukan atas namanya sendiri. Nah, bagaimana ketika terjadi permasalahan kredit di situ, ya kan? Apakah itu bisa digugat atau tidak? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Bung Suroso. Monggo Bung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bung Tommy. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kadangkala debitur telah berhutang kepada si kreditur, tetapi jaminan kebendaan secara khusus milik dari pihak ketiga. Nah, bukan milik dari si debitur itu sendiri. Nah, seperti halnya dalam hal ini hak tanggungan. Hak tanggungan ini sendiri, ya, sertifikatnya sertifikat atas nama pihak ketiga, sedangkan yang hutang adalah si debitur hutang kepada si kreditur. Tetapi ketika si debitur
wan prestasi, tidak bisa membayar hutang-hutangnya, maka dilelanglah sertifikat hak tanggungan ini yang dimiliki oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kadangkala mengajukan gugatan ke pengadilan atau ingin membatalkan lelang hak tanggungan tersebut. Nah, itu bisa-bisa saja apabila adanya suatu kecacatan hukum dalam proses pembuatan atau proses pelaksanaan pembuatan perjanjian. Di situ adanya tipu muslihat, ya, atau memang adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si kreditor apabila SHT, ya, yang dikeluarkan BPN ini, ya, cacat hukum, di mana dasar dari SHT ini seperti halnya SKMHT dan APHT ini tidak ditandatangani oleh si debitur, tetapi tanda tangan si debitur ini sendiri telah dipalsukan oleh si kreditur. Nah, disinilah adanya suatu cacat hukum. Jadi pihak ketiga apabila mengetahui mengetahui adanya suatu cacat hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si kreditor, maka pihak ketiga dapat mengajukan pembatalan lelang itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Muhammad Tommy Adrianto. Oke Bung, mungkin tadi sudah hampir terjawab semua ya Bung, dari tentang tema pada siang hari ini tentang hak tanggungan yang dilelang itu bisa dibatalkan atau tidak. Nah, mungkin banyak sekali kasus-kasus lainnya ya kan yang mungkin belum bisa dibicarakan di sini ya Bung. Ya mungkin untuk kedepannya kita nanti sharing-sharing lagi ya kan mengenai hak tanggungan ini ya, karena di dalam dunia perjanjian kredit apalagi yang berkaitan dengan jaminan memang pasti banyak sekali celah-celah hukumnya ya kan, yang mungkin itu jika masalah lelang ini yang dihadapi adalah debitur yang mungkin dia melek masalah hukum ya kan. Nah, pasti akibatnya akan besar sekali ya kan, karena mereka tahu celahnya di mana. Nah, mungkin ini yang harus menjadi peringatan ya kan bagi kreditur sendiri apabila untuk masalah perjanjian ini yang berkaitan dengan jaminan SHT dan lain sebagainya, itu memang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti seperti tadi ada tanda tangan palsu dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi bumerang sendiri bagi kreditur ya kan. Yang intinya adalah uang ya kan untuk membayar, tapi kenyataannya itu bisa berbalik arah karena terjadi kecacatan hukum tadi. Ya mungkin seperti itu aja Bung. Ya mungkin ada pesan ya kan, pesan dari acara ini tentang masalah hak tanggungan ini yang berkaitan dengan lelang, ya mungkin bisa disampaikan oleh Bung Suroso. Silakan Bung. Ya. Oke. Pesan dari saya sendiri, apabila melakukan perjanjian hutang piutang dan di sini adanya suatu jaminan secara khusus berupa hak tanggungan, maka dibuatlah sesuai prosedur secara undang-undang. Maka apabila memang prosedur itu dilalui tahap-tahapannya baik sesuai dengan undang-undang, maka tidak adanya suatu celah hukum. Akan tetapi apabila suatu pembuatan dokumen-dokumen dalam hak tanggungan ini ada suatu celah yang dilanggar, ada suatu celah
yang mana prosedur dalam membebankan hak tanggungan ini ada yang dilewati, maka dan di sini debitur mengetahuinya. Nah, di sini debitur dapat melakukan suatu upaya hukum, melakukan suatu gugatan, dan ini bisa menjadi bumerang bagi si kreditur itu sendiri. Maka pesan saya dalam pembuatan suatu SKMHT, APHT ya, dan pendaftarannya sendiri itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seperti itu, agar aman. Terima kasih. Ya, oke, mungkin begitu saja Bung. Terima kasih tadi sudah menjadi narasumber di acara pada siang hari ini, ya kan. Dan mungkin apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, ya kan, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, perjanjian utang piutang, dan masalah lelang dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bung Suroso, ya kan Bung, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, dan sekali lagi mohon maaf. Dan untuk kedepannya mungkin kita akan membuat acara seperti ini lagi, dan akan dilakukan secara rutin atau berkala. Ya, mungkin begitu aja ya Bung. Saya pamit dulu. Kita pamit dulu, dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.